Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga, masih tetap di The Ghost Project. Project yang akan kita ambil hari ini adalah tentang sebuah potensi desa. Potensi tersebut adalah batik. Nah, nanti bagaimana pemaksimalan dari batik itu, bagaimana produksinya dan bagaimana pemasarannya. Oke, ini masih sebelum duhur. Nanti kita akan tag video di setelah duhur. Kita review dulu untuk beberapa persiapan peralatan kita. Ini ada beberapa peralatan untuk mic, kondensor dan lain-lain. Ini ada kamera, terus ada starter kit juga. Saya bawa masker, terus ada hand sanitizer dan beberapa alat di sini. Semuanya. Jadi kita stay tune, jangan kemana-mana. Oke, kita sudah berada di Desa Kalibangkang. Nanti untuk review tempatnya ada di dalam. Mari kita langsung saja ke dalam. Assalamualaikum. Saya Agung, Mas, untuk yang rencana ini untuk review batik. Silakan masuk. Oke, Sir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga, masih tetap di The Ghost Project. Kali ini kita sudah berada di Desa Kalibangkang, lebih tepatnya di Balai Desa Kalibangkang. Sesuai program kita, nanti kita akan mereview beberapa hal terkait batik yang ada di Kalibangkang, karena ini merupakan aset desa yang perlu disebarluaskan dan dikembangkan. Oke, sudah bersama kami ada Mas Ngazim. Mas Ngazim ini selaku produsennya. Produsen, oke. Dan Bu Ines nih. Iya. Bu Ines ini dari apa, Bu? Saya dari Pemasaran. Pemasaran. Dari perangkat desa juga nih. Iya. Ya, oke. Jadi kita sudah kedatangan dua narasumber. Ini sudah yang sangat erat kaitannya dengan perintisan adanya batik ini. Oke. Untuk yang pertama ini saya ke Bu Ines dulu mungkin ya, karena lebih ke hal filosofi. Nanti kalau untuk ini, Bu, ini kan ada sebuah batik, tentunya ini sebuah potensi desa. Nah, ini untuk awal perintisannya ini seperti apa, Bu? Terima kasih, Mas. Baik, untuk awal perintisan batik di Desa Kalibangkang ini itu berawal dari program Desmigratif. Memang program Desmigratif itu program Desa Migran Produktif yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dulu pada masa era Pak Hanif Dakiri pada mulanya awalnya, dan kemudian dari adanya program ini kami melakukan pendataan PMI, mantan PMI ya. Kemudian kami melakukan pendataan mantan PMI, dan dari kami keliling-keliling desa, kemudian kami mendapatkan banyak curhatan dari mantan PMI berkaitan dengan keinginan mereka, untuk memaksimalkan potensi mereka, dan dari situ kemudian kami waktu masih menjadi petugas Desmigratif mengajukan pelatihan ke Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan batik, dan setelah melakukan pelatihan itu kemudian kami mulai untuk berusaha mengembangkan itu bersama ibu-ibu mantan PMI. Oke. Berarti untuk perintisannya dimulai sekitar tahun 2017? Perintisannya Tidak. Perintisan itu Desmigratif. Desmigratifnya dibentuk 2017. Tapi untuk perintisan batik sendiri baru mulai akhir tahun kemarin. Iya. Masih awal sekali, iya, masih belajar, masih merangkak, dan masih perlu bantuan dan dukungan banyak pihak. Ini kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Berarti kan ini ada sebuah batik. Tentunya ini mengacu kepada sebuah filosofi, Bu. Tentunya kan mesti ada sebuah ciri khas tersendiri. Ini kan dari Kalibangkang ini, kalau untuk batiknya ini ada ciri khas seperti apa, Bu?
Kalau untuk batik itu dari ciri khasnya itu kami membuat bentuk seperti ini, Mas. Jadi ini adalah simbol dari Desa Kalibangkang. Ini adalah bangkang ya, sejenis keong. Iya. Dulu banyak di sini jenis-jenis keong seperti ini, jadinya dinamain Desa Kalibang. Oh, Katanya. betul. Oke. Makanya jadi khasnya, jadi nggak bisa dipalsu itu Mas. Oke. Berarti memang ciri khas tersendiri yang ditonjolkan oleh Kalibangkang itu ada ukiran apa? Tadi ada bentuk bangkangnya ya, bentuk bangkangnya. Kalau untuk wayangnya sendiri? Kita menyesuaikan pesanan sih. Oh. Misal ada yang pesan jenis wayang tertentu, kita buatnya seperti ini. Oke, kalau kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya, berarti ini kan ada sebuah produksi juga, Mas. Nah, saya melanjutkan ke Mas Azim ya. Mas Azim, ini untuk proses produksinya seperti apa, nanti untuk pembuatannya mungkin ada sebuah kesulitan atau hal tersendiri yang dialami selama ini. Awalnya kita desain dulu pola-polanya seperti ini, kita desain di Corel, lalu kita print, terus di blak di atas meja, gambar pakai pensil, kemudian contohnya seperti ini. Oke. Ini contoh yang masih proses pola. Oke. Berarti memang menggambar sendiri ya? Iya, kita digambar di blak, kemudian baru dicanting. Habis di blak terus dicanting pakai malam. Setelah dicanting, kemudian dilorot. Setelah dicanting itu ditutup diwarnai dulu. Diwarnai Ya, dulu. diwarnai Diwarnai dulu. dulu. Kemudian Setelah di diwarnai water glass. di water glass Di itu water untuk glass. menutup mengunci warna. mengunci warnanya. Oke. Mengunci warna. Dan luntur. Kalau belum di water glass biasanya kena air langsung Luntur ya, Ah, betul. iya. Tulis. Setelah di water glass kemudian dilorot, digodok, Oh, digodok. Iya. di air, Direbus ya? direbus pakai air yang sudah dikasih soda api. Soda api. Kemudian tinggal dicuci, malamnya kan hilang. Di Setelah disetrika nanti ininya malamnya hilang Hmm, sendiri, Mas. Oke. Ya. Jadi sekitar untuk produksi satu kain batik ini ukurannya berapa dan butuh waktu berapa lama nih? ukuran Itu juga kadang tergantung. Oh, tergantung permintaan juga? Iya. Oh, standarnya sih 2 Standar meter. 2 meter. Karena 220. 220. Tergantung orangnya gede yang maksimal Betul. 2,5. Kalau untuk produksinya berapa lama? Produksinya paling cepat 4 hari. 4 hari. Paling lama 1 minggu. Berarti untuk itu berarti pre-order dulu ya? Pre-order dulu. Tergantung motifnya juga, tergantung kliennya kita mintanya apa tergantung kita. Oke. Berarti kalau ini kan masih berada di satu desa ya, Mas, satu desa di Kalibangkang. Kalau untuk masalahnya sendiri apakah sudah keluar kota mungkin atau sudah ada pesanan juga dari orang-orang yang luar? Alhamdulillah kita emang masih awal mula, masih belajar, cuman pemasaran alhamdulillah lumayan. Jadi kami udah kirim ke luar Jawa juga. Oke. Jauh. Mungkin dari mungkin dari desa sinilah mungkin ada orang yang di luar terus memasarkan. Kalau medianya sendiri yang digunakan? Kita lewat Facebook sama Instagram. Oke. Kalau Facebooknya apa, Mas? Mungkin nanti bisa untuk disampaikan juga. Follow aja Desmi Kreatif Kalibangkang. Desmigratif Kalibangkang. Iya. Ya, nanti saya cantumkan di bawah. Ada akun IG juga mungkin? Ya, itu IG. Oh, IG juga sama Facebook juga. Oke. Mungkin ini selanjutnya, ini kan tadi sudah ada dari pemasarannya juga. Kalau ini Bu, saya tertarik untuk ke desa ini kan sebuah aset ya, aset sebuah desa yang tentunya ini harus sangat dimaksimalkan karena kita lihat kalau seperti contoh saja di beberapa desa yang pernah saya kunjungi juga agak cenderung yang kurang lah untuk sebuah aset. Kalau ini kan sudah ada pemaksimalan. Jadi untuk dukungan dari desa ini seperti apa Bu untuk melihat potensi ini? Oh, ya. Ini dari pihak desa mendukung sekali ya Mas untuk pengembangan batik ini ya, seperti itu ya. Soalnya ini kan dia benar-benar memunculkan
potensi-potensi dari yang mulai dari anak muda, kemudian ibu-ibunya juga terbantu dengan diberdayakan seperti itu kayak gitu. Terus kalau dari segi dukungan spiritual ya, ibaratnya emosional itu udah sangat dukungan sekali, ibaratnya dari juga emosi, iya itu udah sangat didukung sekali. Kemudian sempat kemarin itu dari desa juga mendukung dengan adanya mau mengadakan pelatihan lanjutan sebenarnya, iya pelatihan lanjutan berkaitan dengan batik printing, tapi kemudian karena kebentur adanya pandemi seperti ini jadi harus ditunda dan harus dialokasikan ke yang lain seperti. Tapi kan untuk di COVID-19 sendiri kan ini pastinya mewajibkan orang untuk tetap di rumah saja. Nah ini kalau dari ini Mas Azim dan Ibu Ines ini kan pastinya untuk memaksimalkan hal ini mungkin tetap membuat di rumah atau bagaimana selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini terus terang saja kami menyelesaikan pesanan ya dan kemarin ada beberapa pesanan yang sempat tertunda juga menyelesaikan pesanan, tapi dengan tidak lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan tentunya. Seperti itu. Kalau dari segi harga Bu ini bisa dibilang kalau Kebumen sendiri kan juga punya batik. Kalau untuk persaingan di harganya ini seperti apa Mas Azim? Kita ikut pasaran aja. Kalau ini kan batik tulis ya, tergantung motif sama bahannya juga. Kalau motifnya lumayan rumit terus bahannya yang rada mahal biasanya 300-an. Itu untuk ukuran 2 meter. Kalau dari Bu ini sendiri ada hal lagi? Ya kalau ini untuk yang mungkin ya ada lagi ya, kita punya juga yang di bawah mungkin kualitasnya ya bukan kualitas, ini mungkin dari segi kainnya ya, di bawah itu kita bisa kasih harga sekitar 200 ya, 200 Pak. Oke, mungkin ada hal-hal yang ingin ditekankan lagi dari Mas Nazim selaku ini kan sudah merintis dari awal, ini semoga bisa berkembang. Saya juga secara pribadi tertarik dan ingin mempromosikan hal ini karena ini sebuah desa yang perlu dikembangkan. Mas Nazim. Kalau kita sih semoga tambah dikenal ya paling tidak di area kecamatan ayah dulu lah, misal perangkat-perangkat desa sekitar sini bisa pesan ke kita atau dari kecamatan atau tempat dari sekolah bisa juga. Kalau dari Bu Ines selaku dari perangkat desa sendiri? Ya kalau saya sih harapannya kita bisa berjalan bersama ya, artinya dari pemerintahan desa ada juga sinergi yang jadinya bisa mengembangkan bersama-sama. Dukungan dari pemerintah desa juga insya Allah bisa dilakukan, kemudian dari pihak produsen dan sebagainya bisa berjalan bersama lah, intinya bisa mengembangkan potensi desa yang ada. Jadi itu beberapa hal yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sudah tahu tentang awal mula perintisan, ternyata untuk perjuangannya juga tidak mudah nih Mas. Tentunya, tapi ini bisa dikatakan cukup sukses. Masih di awal tapi sudah banyak sekali pesanan. Ya. Semoga ini kan kita sudah masuk untuk di fase new normal. Jadi semoga untuk produksi batik ini bisa kembali lancar. Kami doakan semoga bisa lebih sukses, dan jangan lupa bagi teman-teman yang memang tertarik untuk pingin mungkin menyaksikan ataupun mungkin nanti pingin tertarik untuk memakai batik tersebut bisa langsung menghubungi akun yang tadi sudah disampaikan ya dari Desmi Kreatif Kalibangkang. Belajar datang aja. Betul. Untuk batiknya namanya Inggil Seto. Iya, Inggil itu karena kita di pegunungan yang tinggi, Seto itu cahaya. Jadi kami berharap bahwa di pegunungan yang tinggi ini akan terpancar cahaya yang bisa mengembangkan hal itu ya. Iya. Iya. Itu maaf. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Nazim dan Bu Ines atas waktu yang telah disampaikan. Semoga nanti bisa berkesinambungan, semoga suatu saat, karena sedikit cerita, saya sudah pernah ke Kalibangkang juga. Dulu ada satu program saya namai Goker, yaitu kita ngasih edukasi ke anak-anak SD di Kalibangkang juga. Ini jadi program yang kedua. Ini program kedua kita ingin ngangkat untuk batiknya. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi di sebuah diskusi ataupun mungkin obrolan. Terima kasih atas waktunya. Tentunya kita juga sudah memperhatikan protokol kesehatan ya. Kita juga sudah bawa masker, juga sudah physical distancing juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga semakin sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.